Kawasan ini adalah salah satu daerah padat dan sibuk di ibu kota. Pekan lalu di daerah Raden Saleh, Jakarta Pusat inilah polisi menggerebek klinik aborsi yang berkedok klinik kandungan. Sepekan pasca penggerebekan, saya kembali ke TKP menelusuri kawasan ini. Kabarnya bukan 1-2 saja klinik aborsi berkedok klinik kandungan beroperasi, tapi banyak. Orang sekitar bilang rahasia umum. Mirisnya, praktik ini juga dipromosikan via iklan-iklan cetak yang ditempel di pinggir jalan. Kami bertanya ke tukang parkir sekitar lokasi. Katanya di sini aja, ntar juga nggak ada ya? Sekarang ini? Ya, secepatnya sih. Oh, masih ada tapi ya? Kecurigaan sejumlah warga diduga oknum yang terlibat dalam bisnis praktik ini pun kerap mencuat saat ada orang seperti saya menanyakan seputar praktek ilegal ini. Dari pengemudi ojek sekitar sini, kami kemudian mendapat info klinik aborsi ilegal yang masih beroperasi. Masih sebelah satu Pak sekarang. Kalau lihat di sebelah satu. Melalui kode atau istilah khusus inilah calon pasien akan dikirim ke klinik tujuan. Ternyata klinik memang terselubung. Gak ada pelang praktik apapun seperti rumah biasa. Terbalik dulu bisa Pak? Terbalik bisa? Ini kalau gini langsung aja apa langsung ke? Langsung di. Oh, bisa langsung. Dari situ. Iya. Bapak nomor itu dari sini ya, dari 20. Bapak bisa nomor itu. Oh gitu. Iya, makanya mau dulu. Benar benar tulis gitu. Tidak jadi hari ini, besok nanti radio itu masalah. Jadi memang kita kalau masuk dalam persaingan ini langsung betul kita pikir lah. Di lokasi, ternyata bukan kami aja yang tengah menunggu konsultasi. Saya sempat ngobrol dengan mereka. Ada yang tengah menunggu tindakan aborsi, ada juga yang menunggu konsultasi pemeriksaan. Seluruh pasien yang datang tak perlu mengisi identitas diri lengkap dan akurat, seadanya aja. Saya jadi paham, wajar aja dalam setiap penggerebekan, polisi terkendala menemukan jejak pasien. Belum berani gitu loh Mbak. Ini sudah itu belum? Udah telat belum? Registrasinya. Jadi sih makanya cuman kayak antara yakin gak yakin. Masih takut sih ini sebenarnya. Pengen nanya dulu makanya kayak langsung aja. Enggak ada sini itu kita harus pindah. Betul. Sekarang kalau ini sebentar belakangan ya ada registrasi belum? Polisi belum kita memastikan dengan apa? Tapi kalau misalnya ini apa ketika di sini polisi aja ya. Kalau misalnya tindakan itu biasanya harus nunggu 1 bulan kah atau bisa? Kalau udah kelihatan kandungnya bisa tindakan. Biaya tindakan aborsi di klinik rumahan ini cukup variatif, mulai dari 1 juta hingga 10 juta, tergantung usia janin dalam kandungan. Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, angka aborsi di Indonesia per 2018 silam mencapai 2 juta kasus. Fakta ini membuat miris, pasalnya aborsi sebenarnya hanya bisa dilakukan dalam 2 kondisi, yakni kehamilan akibat pemerkosaan dan kehamilan yang bisa berakibat pada gawat darurat medis. Kalau kehamilan ini diteruskan akan berbahaya bagi si ibu atau kondisi janin memang tidak baik. Itu untuk kasus-kasus perkosaan, kasus-kasus incest, ya kasus-kasus yang lain-lain. Tetapi tidak bisa misalnya hanya orang melakukan seks bebas tanpa menggunakan kondom, pacaran, hamil langsung diaborsi gitu loh. Karena kan tetap saja ya ada
komplikasi-komplikasi atau bahaya-bahaya dari aborsi. Dari sisi psikologis ya, dari sisi fisik ya, perdarahan, infeksi ya, kemudian juga kegagalan pembiusan dan sebagainya. Aborsi juga sejatinya mesti mendapat berbagai rujukan dari sejumlah dokter. Apakah memang aman dilakukan atau tidak? Karena bagaimanapun aborsi secara ilegal adalah bentuk pembunuhan berencana terhadap bayi. Pemerintah dan aparat pun tegas menghukum siapapun yang terlibat dalam praktik ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.